Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Perdebatan dengan mobil yang mana yang lebih baik di antara kedua ini sudah berlangsung sejak lama. Expander yang dulu unggul di fitur dan model dikecam oleh fans Avanza karena dia menggunakan penggerak depan. Tapi di sisi lain, Avanza atau Veloz terbaru malah ikut-ikutan menggunakan penggerak depan dan memperbanyak fiturnya untuk menghindari dari ancaman terbesarnya. Nah, Avanza atau Veloz ini sudah jadi raja di kelasnya untuk waktu yang cukup lama. Tapi sebenarnya mobil mana sih yang lebih enak dari kedua mobil ini? Perbandingan kali ini akan kita lakukan dengan membandingkan 4 poin perbandingan, yaitu fitur, rasa berkendara, performa mesin, dan terakhir baris 2 dan baris 3 untuk mencari tahu mobil mana sih yang berhak mendapatkan title mobil keluarga terbaik. Nah, sekarang kita uji dari Veloz dulu. Pertama, kita lihat fiturnya. Veloz ini masuknya udah keyless entry, nyalainnya udah start stop engine. Di setirnya pun lengkap, sudah ada tombol untuk pengaturan MID, audio steering switch di sini, dan odometer full digital. Nah, lalu di samping sini pengaturan spionnya sudah elektrik lipatannya. Dan kalau bagian tengah sini, panel AC-nya sudah digital, head unit sudah touchscreen dan canggih karena mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Mundur di belakang sini ada wireless charging. Joknya ini combination leather seat ya, jadi nggak sepenuhnya leather, ada masih bahan kainnya, tapi kombinasi dengan leather. Lalu di atas sini ada roof monitor. Oh iya, di bagian panel-panel sini juga dipercantik dan dibuat modern dengan adanya ambient lighting yang lebih kelihatan kalau gelap sih sebenarnya. Oh iya, hampir ketinggalan. Kalau soal penerangan, lampunya udah LED tentunya ya. Dan yang terpenting, dia sudah auto headlamp. Nah, jadi kayak mobil Eropa, canggih. Nah, yang namanya mobil keluarga pasti suatu saat diisi sama satu tim full untuk apalagi pas pakai mudik nanti dan perjalanan jauh, gadget kita nggak bisa ngecas. Nah, untungnya di Veloz ini sudah disediakan selain wireless charging yang ada di depan, ada satu power socket di depan untuk ngecas gadget. Di baris kedua ada 2 USB slot dan di baris 3 ada 1 power socket. Jadi totalnya ada 5 tempat mengecas gadget kalian di dalam mobil ini. Menurut gue itu udah sangat mengakomodir ketika kita mau ngecas gadget di kala perjalanan jauh. Kalau urusan fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, jadi salah satu yang terbanyak di kelasnya. Lalu dia juga sudah punya fitur canggih TSS, Toyota Safety Sense. Apa aja ya dapatnya? Kita tulis di sini. Kalau ada yang kalian belum paham soal TSS, tulis aja di kolom komentar biar kami bantu jelaskan via komentar. Nah, selanjutnya setelah TSS, mobil ini juga sudah ada Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, Seat Belt Reminder untuk penumpang belakang juga. Dan mobil ini sudah mendukung pengereman yang lengkap, ABS EBD-BA. Dia juga sudah ada ISOFIX, kamera 360, dan parking sensor. Tapi selain itu, soal pengeremannya dia juga sudah cakram depan belakang ya. Jadi udah nggak ada pakai tromol-tromolan lagi. Oh iya, lalu dia juga sudah dilengkapi dengan rem parkir elektronik yang sudah ada auto hold-nya. Jadi ini ketika kalian berhenti, dia udah bisa auto hold sendiri kayak mobil-mobil Eropa. Dan juga di kuncinya, mana kuncinya? Pokoknya itulah, di kuncinya sudah ada immobilizer, jadi nggak sembarang kunci yang bisa nyalain mobil ini. Nah, sekarang kita udah berpindah ke Expander, tapi sayangnya lagi hujan ya, jadi agak maafin dikit lah kalau suaranya keganggu dikit. Pertama kita bahas fiturnya dulu. Tadi kita udah lihat fitur Veloz, sekarang fitur Expander. Masuk sih dia sama, masih pakai smart entry juga. Nyalainnya juga sudah start stop. Di setirnya sudah ada audio steering switch juga, dan di sampingnya ada cruise control. Ini yang tidak dimiliki Veloz. Tapi layarnya dia cuma ada MID kecil di tengah seperti kebanyakan mobil zaman sekarang. Belum ngikut full digital seperti Veloz ya di Expander Cross Minor Upgrade ini ya. Nah, tapi kita sudah dapat perbaharuan pada head unitnya, head unit baru lebih besar dan ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi sama seperti Veloz. AC yang sebelum digital juga sekarang jadi digital, lebih modern. Dan ini joknya full kulit bawaannya untuk yang Expander Cross Minor Upgrade Premium Edition. Nah, lalu juga dia sudah punya auto stop and go di sini. Kalau soal pengecasan, Expander Cross yang Minor Upgrade ini kita sudah dapat 2 USB port di depan sini, 1 power socket di sampingnya. Jadi di depan aja dia ada 3. Di belakang dia ada 1 USB socket lagi dan ada 1 USB-C ya, jadi lebih future proof ya, karena beberapa gadget zaman sekarang sudah pakai colokan yang USB-C. Nah, kalau di belakang itu sama, dia sudah dapat 1 power socket, power outlet. Jadi total ada 6 di satu mobil Expander Cross ini ya. Dia cuma unggulnya karena dia punya 1 USB-C aja sih. Kalau Veloz kan masih semuanya USB biasa ya.
Kalau ini udah ada USB-C. Kalau soal fitur keselamatan, Xpander Cross Minor Upgrade ini sudah dilengkapi dengan 2 airbag, Active Stability Control, Electric Parking Brake with Auto Hold, jadi sama seperti Veloz. Pengeremannya sudah ABS-CBDBA juga, tapi rem belakangnya masih tromol. Jok belakang sudah ada ISOFIX, dan dia ada parking sensor dan parking kamera. Untuk poin perbandingan pertama ini, yaitu fitur, mungkin gua rasa kita bisa sama-sama mengakui Veloz itu lebih unggul daripada Xpander Cross ya. Tapi memang kemenangan ini adalah sudah yang seharusnya, karena kita melihat Avanza ataupun Veloz generasi lama itu fiturnya bener-bener standar lah. Nah, seiring berjalan waktu datang kompetitor baru seperti Mitsubishi Xpander atau Wuling, itu membuat Toyota akhirnya tobat. Dan hasilnya memang Toyota Veloz yang barusan kita test drive adalah mobil pertama dari Toyota yang memang kesan tobatnya paling terasa ya. Jadi dia udah mulai serius memperlengkapi mobilnya dengan berbagai fitur-fitur yang memanjakan pemiliknya dan pengendaranya selama perjalanan. Kalau Xpander kali ini ya harus mengakui kekalahannya daripada Veloz ya. Walaupun dulu pertama kali dia keluar, dia menang karena lawannya Avanza atau Veloz generasi lama yang standar banget. Cuman kalau sekarang Veloz sudah tobat, Xpander harus mengakui kekalahannya lah. Tapi setidaknya Mitsubishi pintar. Dia keluarin varian Mitsubishi Xpander Cross Minor Upgrade ini di tahun 2021, tahun yang bersamaan waktunya dengan Veloz juga all new. Jadi walaupun dia kalah, tapi setidaknya ketinggalannya nggak jauh-jauh banget dengan Veloz terbaru. Catatan samping, kenapa kami membandingkan Veloz itu dengan Xpander Cross yang minor upgrade, bukan yang facelift? Ada 2 alasannya. Pertama, Veloz itu keluar pertama kali yang terbaru itu tahun 2021. Jadi kami rasa paling tepat dan paling fair membandingkan dengan Xpander Cross yang juga ada di 2021, yang mana itu merupakan yang minor upgrade seperti yang kita coba sekarang. Alasan kedua, kami nggak punya stok Xpander Cross facelift. Itu keluarnya baru di tahun 2022. Jadi ya kita nggak bisa bandingin juga sih. Lagi pula Xpander Cross yang facelift itu juga harganya melonjak tinggi ya, sama sih seperti Veloz ketika keluar baru. Ya lagian kalau harga baru memang makin tahun makin mahal ya. Kecuali mobil-mobil second di Formula Motor, makin murah itu. Oke, sekarang kita di jalan raya. Kita mengukur kekedapan kabin daripada Toyota Veloz. Oke, di 50 gede di bawah 60 ya. Nah, angka ini akan kita bandingkan dengan Xpander Cross di jalan yang sama. Yuk kita pindah mobil. Sekarang kita mau lihat perbandingan kekedapan kabinnya. Tadi kan Veloz kita dapat 50 gede ke 60 ya. Sekarang kita lihat Xpander Cross di jalan yang sama. Wah, malah lebih rendah ya. Apa karena ini mobil-mobilnya lagi pada macet? Tapi nggak juga lah. Kurang lebih sama kok. Ya, kurang lebih sama. Berarti kekedapan kabin yang dimiliki oleh Xpander Cross itu bisa dibilang lebih baik daripada Toyota Veloz. Apakah karena Veloz kaleng? Enggak juga ya, nggak tahu lah. Banyak faktornya. Yang penting dari angkanya, ya mungkin bisa jadi dia beda tipis ya, mungkin nggak jauh itu. Tapi lebih unggul Xpander Cross daripada Veloz jika kita bicara kekedapan kabin. Nah, selanjutnya kita bahas posisi berkendara. Di Veloz ini sejak yang generasi terbaru ini ya, dia jadi emang upgrade banget ya, karena posisi berkendara itu jadi jauh lebih ergonomis. Pertama, seatnya ini udah kayak macam semi bucket seat, dia menekuk di sini, jadi kita berasa dipeluk, enak buat kalian yang terutama jarang dipeluk, duduk di Veloz ini nyaman pasti. Lalu armrestnya juga pas dan udah empuk ya, udah empuk kanan kiri, jadi udah pas posisi dengan tangan, jadi enak dan nggak cepet pegel. Pengaturan setir juga sudah lengkap, dia udah ada tilt dan teleskopik. Nah, tilt dan teleskopik, kebalik, teleskopik dan tilt. Ya sama aja. Intinya pengaturannya sudah lengkap dan pengaturan mesin naik turun, senderan sudah bisa semua. Jadi enak ya. Tombol juga masih fisik semua. Tuas transmisi di sini dekat dengan tangan, jadi semua pengoperasian ini nggak merepotkan pengemudi sama sekali. Jadi mudah dan pasti ramah untuk semua orang yang akan duduk di sini. Nah, sekarang kita membandingkan posisi berkendara. Veloz tadi kita udah coba ya, cukup ergonomis, enak, joknya enak. Kalau di Xpander ini, joknya nggak semi bucket seat dari pada Veloz ya. Jadi lebih merasa meluk Veloz gitu.
Tapi kalau posisi tangannya sama. Apalagi di Expander Cross yang sekarang yang minor upgrade ini sudah ada konsol box tengah. Jadi ini juga berfungsi sebagai armrest kanan kiri dan empuk ya, sama-sama empuk ya, soft touch sama kayak Veloz. Jadi sama-sama enak. Panel AC juga sama, nggak terlalu ini, tombolnya fisik ya, nggak yang touchscreen. Di sini setir sini masih nyaman dan dia juga sama-sama tilt dan teleskopik ya. Di sini pengaturannya kita buka set, nah tilt dan teleskopik. Kalau untuk posisi berkendara ya kurang lebih sebenarnya sama. Joknya juga sama-sama empuk, sama-sama nyaman sih. Cuman yang kami kurang suka dari Expander jujur aja, naik turunin joknya itu yang diputer loh, bukan yang di kayak Veloz. Kalian tahu kan? Kalau ini diputer jadi kayak agak berat aja, agak nggak enak, agak kurang PW kalau ganti-ganti posisi. Tapi ya kalau ini mobil punya kalian kan kebanyakan nyetir juga nggak ganti-gantian gimana ya, jadi harusnya bukan jadi komplainan. Tapi ya selebihnya sih kurang lebih sama lah. Tidak ada perbedaan, tidak ada komplain daripada posisi berkendara maupun Expander ataupun Veloz. Sekarang kita mau bandingin rasa berkendara mulai dari suspensi. Kecepatan 40 kita hajar nih speed bumpnya. Kita rasakan suspensinya. Oke. Ini jelas empuk ya, bisa dibilang empuk dan cukup nyaman lah. Jauh improvement yang jauh dari generasi sebelumnya. Tapi apakah rasa suspensi yang udah bisa dibilang empuk ini bisa dibilang lebih baik dari Expander? Kita mending coba aja langsung Expander. Tapi untuk mendeskripsikannya, ini empuk. Buat kalian yang belum tahu nih, speed bumpnya sangat dibuat dengan tidak standar menurut kami, jadi sangat-sangat kasar. Tapi kita hajar begini, kita masih bisa pede melibas speed bump yang kasar ini dengan kecepatan tinggi karena settingan sudah bisa dibilang empuk dan buat kita nyaman. Tadi kita udah coba suspensi Veloz, cukup bisa dibilang enak ya. Gua ragu Expander bisa ngelawan, tapi kita coba saja. Kecepatan 40. Coba kita hajar lagi ya, kecepatan 60. Ternyata masih lebih lembut Expander Cross loh. Masih lebih enak ini loh ternyata loh. Iya loh. Masih lebih enak Expander Cross ternyata. Walaupun sama-sama enak, Avanza udah huge improvement daripada generasi sebelumnya. Expander ya Expander Cross. Ternyata masih lebih enak ini loh. Karakternya masih lebih lembut ya, jadi lebih meredam getaran daripada jalanan tidak rata, lubang ataupun speed bump seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya apakah suspensi yang lebih lembut ini akan buat handlingnya bisa dibilang lebih baik daripada Veloz? Kita coba aja. Oke, setelah kita coba suspensi, seperti biasa kita coba tes handling dulu. Yuk, kita coba ya. Set, ada lubang, kita lewatin. Untuk sebuah mobil keluarga yang ground clearance sekarang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, pengendalian Veloz ini bisa dibilang cukup oke ya. Kita jadi setirnya kayak berasa direct gitu. Nah tuh langsung gesit ya, setirnya pengendaliannya mantap, gesit. Tapi memang ada sedikit berasa body rollnya. Nah ini kita lewatin jalanan rusak lagi. Sejak kapan jalanan test drive kita jadi rusak begini? Jadi untuk handlingnya ini mobil ini masih bisa dapat dikendalikan dengan gesit. Cuman memang karena dia ground clearance tinggi, jadi body rollnya masih terasa sampai ke dalam kabin, limbung kabinnya itu. Tapi setidaknya gue suka dengan karakter suspensi dan handling mobil ini yang menurut gue kombinasinya tepat sehingga masih bisa dibilang nyaman baik untuk melewati jalan rusak ataupun ketika kita sedang bermanuver. Sekarang kita uji handling dari Expander Cross. Oke. Iya betul. Pengendaliannya tidak segesit Veloz ya. Kalau Veloz tuh kita setirnya tuh lebih sensitif gitu loh. Kita gini dikit dia langsung beloknya lebih tajam. Nah Expander nggak setajam Veloz. Tapi kalau soal body roll dan limbung sih ya sama ya. Sama sih. Cuman ya pengendaliannya tidak segesit Veloz. Jadi kalau Veloz karena gesit dia jadi lebih berasa body rollnya. Kalau ini karena dia tidak segesit itu setirnya, ya body rollnya juga nggak separah Veloz. Jadi ya ternyata kedua mobil ini walaupun satu segmen yang sama, dia memiliki karakter yang bisa dibilang signifikan berbeda ya. Jadi preferensi masing-masing. Kalau Anda cari yang suspensi lebih lembut, mungkin bisa ke
Expander Cross. Tapi pertimbangkan juga handlingnya, karena handlingnya kedua mobil ini juga berbeda sesuai deskripsi yang sudah kita berikan. Toyota membekali Veloz dengan mesin 2 NRVE yang berkubikasi 1500 cc, di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 106 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 137 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Untuk konsumsi bahan bakarnya, setelah berjalan-jalan dalam kota sekitar 10 km, kami mendapatkan angka 16,4 km per liter. Sedangkan untuk mobil keluarga andalan Mitsubishi Indonesia, disematkan mesin Mifec 1500 cc yang dinilai bisa menyemburkan tenaga hingga 105 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 141 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Untuk konsumsi bahan bakar, setelah menempuh jarak yang kurang lebih sama seperti Veloz, kami mendapatkan angka 15,2 km per liter. Oke, seperti yang kalian sudah bisa dengar dari spesifikasi mesin masing-masing mobil ini, perbedaan tenaga yang dimiliki nggak signifikan ya. Walaupun Expander Cross semenjak dia pakai transmisi CVT di minor upgrade-nya, dia mendapatkan peningkatan tenaga walaupun sedikit. Nah, tapi peningkatan tenaga itu justru membuat perbedaan tenaga mereka lebih jauh lagi, walaupun memang lagi-lagi tidak terlalu signifikan. Yang signifikan malah konsumsi bahan bakarnya, di mana kita dapat Veloz di angka 16 dan Expander di angka 15. Tapi kalau menurut kami sih, tadi pas kita test drive Expander itu ada berhenti lama dikit. Jadi mungkin Expander sebenarnya bisa kurang lebih sama seperti Veloz, tapi untuk kali ini angkanya kita dapat berbeda. Nah, angka itu untuk penggunaan dalam kota dengan rata-rata kecepatan 20-30 km per jam ya. Tentunya angka ini masih bisa berubah, naik turun, apalagi naik ya kalau kalian keluar kota dengan rata-rata kecepatan yang lebih tinggi. Nah, sekarang perbandingan terakhir adalah perbandingan baris 2 dan baris 3 untuk mencari mana yang lebih lega dan lebih nyaman untuk penumpang. Nah, pertama kita di Veloz dulu. Kalau dari posisi ini pengaturan jok seperti biasa ya, di depan standar lah, itu legroom masih luas banget di depan. Ini nggak terlalu sender-sender banget walaupun masih bisa diatur. Headroom ini luas ya, 1 jengkal. Kalian bisa lihat sendiri nih, 1 jengkal nih. Jadi lega ya kalau headroom. Kalau legroom sendiri, kalau dengan pengaturan gini dan jok ini masih bisa dimaju mundur, ini paling mundur. Ini wah, ini sejengkal lebih. Ini lega banget ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Ini lega banget lah, leluasa kaki. Nah, tapi kalau kita posisi joknya paling mundur, yang belakang itu sempit pasti. Karena ini masih lega, kita dermawan dikit. Kita majuin aja, set. Nah, kita maju ini udah 4 ruas jari ya, sama jok samping sini yang belum disetting. Dan kalian bisa lihat sendiri, ya nggak sejengkal banget sih, sejengkal kurang dikit lah. Tapi ini masih bisa dibilang lega dan sangat memadai untuk orang dewasa. Nah, sekarang karena kita sudah majuin segini, cukup banyak ya kita ya. Sekarang kita pindah ke baris 3 untuk cek seberapa lega yang kita dapat. Oke, sekarang kita di baris 3 daripada Toyota Veloz dan kalian bisa lihat sendiri. Ini tadi posisi jok yang belum dimajuin 4 ruas jari ya. Jadi kalau dimajuin mungkin ini kita lebih ada space lagi di sini. Tadi kalau kita tutup ini kita nggak dapat angle kameranya ya. Nah, kalau legroom sih ya tetap sempit. Walaupun nanti kalau ini sudah dimajuin kita masih dapat ruang di sebelah sini, 4 ruas jari mungkin. Tapi kakinya kita nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan duduk di Veloz ini nih, gue geser dikit ya karena cuma 2 kursi. Dia itu kaki jok depannya yang tengah ini khususnya ini nyampe sini. Jadi kalian nggak bisa taruh kaki kalian kolong sini nih, nggak bisa. Kalau kalian taruh kaki kalian kolong sini, pasti memakan tempat penumpang yang duduk di sini. Jadi salah satu harus ngalah pasti. Kalau kalian masukin ke belakang jok yang depannya atau yang sini, itu bisa, tapi ya sempit. Kalau kaki kalian geser ke kanan lagi atau misalnya ke sini nih, kita duduk di sini. Nah, ini tanjakan, ini kayak ada naikan gitu. Mungkin ini ya udah dekat ban belakang memang. Jadi kalau kita taruh paling pojok, kaki kita miring. Kalau ini ditutup, mentoknya pas-pasan. Kalau kita geser dikit ke sini bisanya, kolong baris jok yang tengah sini, kita pasti makan space-nya sih yang duduk di sebelah sini. Jadi kalau untuk legroom yang di belakang sini, walaupun nanti ketika jok sudah dimajukan yang kita ada area luas di dekat dengkul kita, tapi kakinya masih sempit. Nah, kalau untuk headroomnya sendiri, headroomnya itu 1 kepal tangan. Ya, 1 kepal tangan ya. Jadi untuk orang dewasa apakah masih proper? Setidaknya positifnya duduknya nggak jongkok-jongkok banget lah kayak mobil-mobil SUV leather frame. Tapi kalau secara sempit legroom, ya ini masih
bisa dibilang sempit dan kurang memadai untuk orang dewasa, apalagi berdua. Nah, tadi kita udah coba lihat di Veloz, sekarang kita lihat di Xpander. Lagi-lagi ini posisi kita udah setting sama, ini paling mundur, dan ini kalau untuk legroom sama luasnya ya, sama leganya. Headroom pun sama ya, satu jengkal juga, jadi sama-sama lega lah. Ini kaki selonjoran, ini pokoknya sangat lega untuk orang dewasa. Tapi lagi-lagi belakangnya nanti sempit, jadi kita majuin lagi, set. Ya, 4 ruas jari ini udah 4 ruas jari, dan kaki masih lega juga ya. Ya, sejengkal kurang juga, sama kayak Veloz lah tadi, masih sama-sama lega, headroom masih lega juga. Intinya kalau di baris 2 mau Veloz ataupun Xpander, kami rasa ini udah sama-sama nyaman dan sama-sama lega. Sekarang perbandingannya tinggal di baris 3. Nah, sekarang kita di baris 3 Mitsubishi Xpander Cross minor upgrade. Sama seperti Veloz, ini tadi posisi belum dimajuin 4 ruas jari, jadi kita dengkulnya ini mentok. Kalau dimajuin ada. Nah, kalau headroom sama lah, satu kepal nih, sama headroom. Tapi yang beda itu ruang kakinya. Kita nggak bisa tunjukin karena nyari angle-nya susah ya. Tapi yang jelas kalau kita nih paling mepet sini, nah ini kaki buat satu orang dewasa nih, ini masih bisa masuk dalam gitu. Dan kalau joknya dimajuin berarti kakinya masih bisa agak selonjoran dikit lagi lah, walaupun nggak banyak. Tapi kalau di Veloz tadi ini mentok, jadi kita terpaksa kaki kita agak tengah ngambil menjajah space orang yang duduk sini. Nah, sedangkan kalau di Xpander Cross tuh kita nggak perlu, karena cukup di sini aja untuk orang dewasa. Ini kaki masih muat. Ditambah lagi sampingnya masing-masing ujung ya. Kalau tadi Veloz masing-masing ujung sebelah sini nih, itu dia nanjak ya, karena mungkin ada ban. Kalau ini masih rata, jadi lebih lega space bentuk kakinya. Ini juga pengaturannya masih bisa buat lebih sender lagi ya, jadi masih bisa lebih relax. Jadi untuk overall sih kurang lebih kalau legroom sendiri sama, tapi ruang kakinya itu lebih lega Xpander Cross ini dibandingkan Veloz. Secara kalau headroom sama. Setelah kita membandingkan dua mobil ini dari 4 poin perbandingan, kami dapat menyimpulkan bahwa memang kalau fitur Veloz kali ini lebih unggul dengan TSS-nya. Tapi kalau bicara rasa berkendara, Xpander masih memberikan rasa berkendara yang sedikit lebih nyaman dibandingkan Veloz. Walaupun jika kita komparasi mesinnya, meskipun tenaga lebih besar ada di Xpander, tapi kali ini kita mendapatkan angka konsumsi bahan bakar yang lebih irit di Veloz. Tapi jika kita tanya ke penumpang belakang, di mana kita sudah coba baris 2 dan baris 3, kita menemukan bahwa baris 3 Xpander itu lebih proper untuk orang dewasa dibandingkan Veloz yang ruang kakinya agak sedikit lebih sempit. Jadi pilihan kalian jatuh ke mobil yang mana? Coba tulis kolom komentar. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengenal dua mobil ini lebih lanjut, kalian bisa kunjungi Instagram kami di @formula_motor. Dan jangan lupa juga follow TikTok terbaru kami, Stok Formula Motor, untuk melihat mobil-mobil second berkualitas lainnya yang ada di Formula Motor. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini belum menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer harus pamit undur diri dulu karena sudah mulai hujan.